Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal TIU ya. Ini adalah soal FR TIU. Ada 4 soal yang akan kita bahas pada video kali ini terkait dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi soal tentang yang terkait dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai ini merupakan atau bisa kita katakan sebagai soal yang wajib gitu ya. Artinya selalu ada di setiap tes CPNS, terutama di soal TIU gitu. Jadi kita harus bisa dan harus tahu triknya atau langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa menyelesaikan atau menaklukkan soal yang seperti ini. Nah, teman-teman, sebenarnya soal-soal yang terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai ini sudah pernah kita bahas ya pada video-video sebelumnya. Teman-teman bisa cek di deskripsi di bawah untuk menambah referensi soal terkait dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita akan langsung bahas untuk soal yang pertama. Satu tim terdiri atas 12 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 12 hari. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, di sini katanya ada 12 orang ya. Jadi ada satu tim dan satu tim itu terdiri dari 12 orang. Jadi 12 orang ini katanya bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan itu dalam waktu 12 hari. Coba kita tulis dulu informasinya. 12 orang bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam 12 hari. Nah, katanya bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, jadi dari 12 orang ini ternyata ada 4 orang ya yang tidak dapat bekerja dikarenakan sakit gitu. Jadi sehingga jumlah orangnya dalam satu tim tadi tentu berkurang ya dari 12 karena sakitnya 4 orang berarti tinggal 8 orang lagi. Nah, kita hitung dulu kira-kira dengan sisa orang ini gitu ya. Kira-kira berapa hari dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Karena tadi targetnya 12 orang, itu selesainya 12 hari. Sekarang tinggal 8 orang, kira-kira berapa hari bisa diselesaikan pekerjaan tersebut. Kita misalkan saja dengan X. Nah, kalau kita lihat, ini termasuk dalam perbandingan berbalik nilai. Kenapa berbalik nilai? Karena semakin banyak orangnya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut akan semakin sedikit. Nah, jadi dia berbalik gitu ya, berbalik nilai. Atau dikatakan berbalik nilai. Atau sebaliknya, semakin sedikit orangnya tentu waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut akan semakin lama atau semakin besar. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Untuk menentukan nilai X, nah kita sudah pernah bahas ya. Untuk menentukan nilai X di sini, karena dia perbandingan berbalik nilai, kita tinggal kali lurus saja. Jadi 12, ya kita kalikan, oke 12 kita kalikan dengan 12. Jadi kali lurus ya, 12 kali 12. Saya langsung kalikan ya, hasilnya adalah 144. Kemudian kita bagi dengan 8. Nah, 144 kalau kita bagi 8 itu hasilnya adalah 18. Nah, karena di sini tadi satuannya hari ya, artinya kalau 8 orang ya, sisa orang tadi 8 orang itu ternyata dia butuh waktu untuk bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah 18 hari. Nah, pertanyaannya di sini adalah persen untuk penambahan hari. Nah, jadi dari jadwal awal ya direncanakan itu kan 12 hari gitu ya. Nah, karena tadi ada 4 orang yang sakit sehingga tinggal 8 orang, jadi jumlah harinya bertambah nih jadi 18 hari. Otomatis ada penambahan hari sebanyak 6 hari gitu ya, yaitu 18 kurang 2, berarti butuh penambahan hari sebanyak 6 hari lagi. Nah, karena di sini yang tanyakan adalah persennya, tentu kita harus cari persennya. Jadi persen untuk penambahan harinya adalah jumlah penambahan harinya tadi, yaitu 6 hari. 6 tadi dari 12, kita kurangkan dengan, 18 kita kurangkan dengan 12 gitu ya. Kemudian kita bagi dengan jumlah hari yang direncanakan di awal. Nah, jadi jangan dibagi 18 ya, tetapi dibagi 12. Kemudian karena persen ya otomatis kali 100%. Nah, 6 ini bisa kita bagi 12, sama-sama bagi 6, itu 6 bagi 6 1 ya, 12 bagi 6 itu adalah 2, jadi 1/2 atau setengah, setengah itu sama juga dengan 0,5. Nah, 0,5 kita kalikan dengan 100%, ya hasilnya adalah 50%. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar A, B, C atau D ya. Jawaban yang benar adalah yang D. Walaupun di sini dituliskan 50,0 ya, ini artinya sama. 50,0 itu persen maksudnya sama saja dengan 50%. Jadi 0 yang di sini sama juga tidak ada artinya gitu ya. Tetapi mungkin tujuannya hanya untuk mengecoh saja. Kalau kita tidak paham ya tentu kita mengatakan tidak ada jawaban di sini padahal ada ya.
Oke, berikutnya soal yang kedua. Seorang tukang batako dapat menghasilkan 1.500 batako dalam waktu 6 hari. Jumlah batako yang dihasilkan selama 15 hari itu adalah berapa batako? Oke, kita lihat dulu ini kemampuannya. Katanya 1.500 batako itu bisa dihasilkan itu dalam waktu 6 hari. Nah, pertanyaannya kalau jumlah batakonya yang dihasilkan selama 15 hari itu maksudnya jumlah batako yang dihasilkan selama 15 hari itu berapa? Nah, gitu ya. Jadi kita tuliskan seperti ini. Kalau 1.500 itu bisa dihasilkan dalam waktu 6 hari. Nah, kalau 15 hari kira-kira berapa jumlah batakonya? Kita lihat dulu. Ini terkait dengan perbandingan senilai kah atau perbandingan berbalik nilai. Lihat ya, semakin banyak harinya, tentu jumlah batako yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Semakin sedikit harinya, tentu jumlah batako yang dihasilkan juga akan semakin sedikit. Nah, itu artinya adalah terkait dengan perbandingan senilai. Kalau untuk perbandingan senilai, menentukan nilai X di sini ya, kita misalkan dengan X, gampang. Kalau perbandingan berbalik nilai dia dikali lurus, maka perbandingan senilai kita cukup kali silang saja. Jadi 500 ini kita kalikan dengan 15 ya, 500 kita kalikan 15. Jadi kita katakan kali silang nih. Jadi kita tulis ya 1.500 terus kita bagi 6 ya. Oke, coba lagi ya. 1.500 kita kali 15 dulu. Oke, kita kali dulu 15, kemudian baru kita bagi dengan 6. Ya, kita bagi dengan 6. Jadi kita kali silang dulu. Nah, kita lihat 1.500 ini bisa kita bagi 6. Hasilnya adalah 250. Sehingga 250 kalau kita kalikan dengan 15 itu hasilnya adalah 3.750 batako. Jadi dalam waktu 15 hari dia bisa menghasilkan batako sebanyak 3.750. Nah, kelihatan ya, semakin banyak harinya jumlah batakonya akan semakin banyak juga. Semakin sedikit harinya juga jumlah batako yang dihasilkan juga akan semakin sedikit. Oke, kalau ini gampang lah ya. Nah, next soal yang berikutnya. Oke, kita silang dulu. Jawabannya adalah yang C. Soal yang ketiga, mesin A memproduksi 40 roti dalam 20 menit. Mesin B memproduksi 10 roti dalam 15 menit. Jika mesin A dan B digunakan secara bersama-sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 240 roti? Kita lihat dulu di sini kemampuannya masing-masing mesin ya. Untuk mesin A katanya dia bisa memproduksi 40 roti itu dalam waktu 20 menit. Ya, 40 roti dalam waktu 20 menit. Nah, ini juga terkait dengan soal perbandingan gitu ya. Nah, untuk menyingkat langkahnya, jadi saya langsung saja di sini kalau 40 roti itu 20 menit gitu ya. Kita hitung dulu 1 menit itu mesin A bisa menghasilkan berapa roti. Nah, jadi kalau seandainya di sini dalam jam, berarti kita cari 1 jamnya berapa. Kalau dia dalam hari misalnya gitu ya, berarti kita cari 1 harinya berapa. Nah, kalau 20 menit dia bisa menghasilkan 40 roti. Berarti kalau 1 menitnya akan sama juga dengan tentu saja jumlah rotinya 40 kita bagi dengan 20. Jadi 40 bagi 20 itu kan hasilnya 2 ya. Jadi 1 menit mesin A itu bisa menghasilkan 2 roti. Oke, kita lihat lagi kemampuan untuk mesin B. Kalau mesin B, dia bisa memproduksi 10 roti dalam waktu 15 menit. Oke, 10 roti dalam waktu 15 menit. Sama, kita hitung lagi. Untuk 1 menitnya, kira-kira dia bisa menghasilkan berapa roti. Tentu caranya sama ya. Jumlah rotinya tadi 10, kita bagi dengan waktunya. Nah, kalau teman-teman ragu, boleh tadi ya gunakan konsep perbandingan seperti tadi. Juga akan sama. Kita cari nilai X-nya. Sama ya, nanti akan ketemu. Seperti mesin A, nanti akan ketemu nilainya 2 buah roti untuk waktu 1 menit tadi ya. Ini saya langsung saja. Nah, 10 per 15 kita bagi, tidak usah dibagi, maksudnya kita sederhanakan saja angkanya ya. Kalau kita bagi kan nanti hasilnya udah pasti berkoma. Nah, kita sederhanakan saja, karena ini ada 10, ada 15, sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi 10 bagi 2 adalah 5, sama-sama bagi 5 ya. 10 bagi 5 itu adalah 2. Kemudian 15 bagi 5 itu adalah 3. Nah, jadi kalau untuk mesin B dalam waktu 1 menit itu dia bisa menghasilkan 2 per 3 roti. Nah, kita simpan dulu. Kita lihat yang ditanyakan di sini adalah jika mesin A dan B digunakan secara bersama-sama. Nah, kalau dia digunakan secara bersama-sama itu artinya adalah kita hitung ya kemampuan mesin A ditambahkan dengan mesin B ini. Tapi dalam waktu kita hitung dulu dalam waktu 1 menit dulu. Oke, 1 menit.
kira-kira berapa roti yang bisa dihasilkan oleh kedua mesin ini. Nah, tinggal dijumlahkan saja gitu ya. Kalau mesin A tadi dia bisa menghasilkan 2 roti dalam waktu 1 menit, dan mesin B 2/3 roti dalam waktu 1 menit, dan kalau mereka digunakan secara bersama-sama, sehingga dalam 1 menit itu berapa roti yang bisa dihasilkan? Kita jumlahkan, berarti saya cari di sini ya, 2 atau 2 roti ya, ditambahkan dengan 2/3 roti. Nah, masih ingat ya cara menjumlahkan? 3 ini kita kali 2, hasilnya adalah 6 ya, kemudian kita tambahkan dengan 2, jadi 8/3, oke sama dengan ya. Nah, jadi 2 kalau ditambahkan dengan 2/3, itu hasilnya adalah 8/3. Jadi, dalam waktu 1 menit, ternyata kalau kedua-dua mesin ini digunakan, dia bisa menghasilkan 8/3 roti. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 240 roti. Nah, jadi kalau 8/3 roti ini waktunya 1 menit, sekarang pertanyaannya kalau 240 roti berapa waktunya? Nah, gitu ya. Nah, kita lihat ini termasuk perbandingan senilaikah atau perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak waktunya, tentu roti yang dihasilkan juga akan semakin banyak, ya kan? Semakin sedikit waktunya, tentu roti yang dihasilkan juga akan semakin sedikit. Maka ini termasuk dalam perbandingan senilai. Maka untuk menentukan nilai X-nya, kita cukup kali silang. Jadi, cara kali silangnya adalah 1 ya, 1 ini. Oke, 1 ini kita kalikan ke 240, hasilnya 240. Saya langsung tuliskan ya. Caranya tadi kita kali silang, saya ulangi, 1 kali 240, hasilnya adalah 240, kemudian dibagi dengan, nah bagi di sini saya ganti jadi titik 2 ya, karena di sini ada bentuk pecahan. Atau teman-teman juga boleh ganti per gitu, boleh ya. Dibagi dengan 8/3. Nah, seperti ini ya. Ingat lagi konsep pembagian, yang pertamanya tetap, bagi jadi kali. Maksudnya konsep pembagian pada bentuk pecahan dan bilangan bulat ya. Yang kedua, maksudnya pertamanya tetap ya, 240 bagi jadi kali. Yang kedua dibalikkan jadi 3/8. Nah, karena sudah dalam bentuk perkalian, jadi 240 ini kita bisa bagi nih. 240 bagi 8 kan bisa ya, hasilnya adalah 30. Tinggal dikali aja. 30 kali 3 itu hasilnya adalah 90. Satuannya tadi dalam menit. Jadi, kalau mesin A dan B digunakan secara bersama-sama, waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 240 roti itu adalah 90 menit atau 1,5 jam gitu ya. Tetapi di sini opsinya dalam menit ya. Jadi jawaban yang benar yang mana? Iya, jawaban yang benar adalah yang E. Soal yang keempat, soal yang keempat, untuk membuat 20 meja, Wahyu membutuhkan waktu 4 hari. Sedangkan Ade membutuhkan waktu 5 hari. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat 45 meja apabila Wahyu dan Ade bekerja secara bergantian? Oke, hati-hati ya dengan pertanyaannya di bawah. Katanya sini Wahyu dan Adenya bekerja secara bergantian. Kita lihat dulu kemampuan membuat meja untuk masing-masing mereka tadi, mulai dari Wahyu. Oke, Wahyu itu katanya dia bisa membuat 20 meja dalam waktu 4 hari. Nah, sama ya dengan soal yang ketiga tadi, kita hitung nih karena satuannya hari. Jadi kita cari dulu satu harinya berapa meja yang bisa dibuatnya. Caranya tadi bagaimana? Iya, banyaknya meja 20 kita bagi dengan 4. 20 bagi 4 hasilnya adalah 5. Jadi Wahyu dalam waktu 1 hari bisa membuat 5 meja. Berikutnya untuk Ade. Nah, untuk Ade katanya dia bisa, Ade itu membutuhkan, sedangkan Ade gitu ya, membutuhkan waktu 5 hari untuk membuat 20 meja ini. Nah, kalau untuk Ade 20 meja dia butuh waktu 5 hari. Berarti satu harinya kira-kira berapa meja yang bisa dibuat oleh Ade? Caranya sama ya, 20 kita bagi 5. Hasilnya adalah 4 meja. Nah, ini adalah kemampuan Wahyu selama 1 hari, begitu juga dengan Ade selama 1 hari. Nah, katanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat 45 meja apabila Wahyu dan Ade itu bekerjanya secara bergantian? Nah, hati-hati ya, bukan bekerja bersama-sama ya, tetapi bekerjanya bergantian. Nah, misalkan, oke, tadi 5 meja untuk Wahyu, 4 meja untuk Ade ya. Nah, misalkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita misalkan hari pertama itu yang bekerja adalah Wahyu misalnya. Ya, misal ya. Jadi Wahyu itu dia bisa membuat 5 meja. Oke. Nah, karena dia bergantian, berarti hari pertama Wahyu, tentu hari yang keduanya Ade lagi kan. Nah, Ade tadi dia bisa membuat 4 meja dalam waktu 1 hari. Oke, berikutnya setelah Ade kembali ke Wahyu lagi pada hari yang ketiga ya. Pada hari ketiga itu Wahyu lagi. Nah, Wahyu tadi bisa membuat
meja itu untuk satu harinya itu juga 5. Begitu juga, nah gantian lagi. Tadi kan udah Wahyu, sekarang Ade lagi. Ade juga memiliki kemampuan tadi membuat meja satu harinya itu adalah 4 meja. Dan begitu seterusnya, ya kan? Sehingga kita bisa simpulkan bahwa setiap 2 hari, nah setiap 2 hari gitu ya, setiap 2 hari mereka itu bisa menghasilkan meja sebanyak 9 buah meja, ya kan, 2 hari. Nah 2 hari pertama 9 meja, 2 hari berikutnya 9 meja, dan 2 hari berikutnya tentu juga 9 meja. Jadi kesimpulan kita apa? Mereka berdua ketika bekerja secara bergantian tadi bisa menghasilkan 9 meja itu dalam waktu 2 hari. Nah, kalau kemampuan mereka adalah menghasilkan 9 meja dalam waktu 2 hari, kalau mereka bekerja secara bergantian, nah kalau 45 meja berapa? Ya gampang, kita tinggal bandingkan 45 meja kira-kira berapa hari. Kira-kira ini perbandingan senilaikah atau berbalik nilai? Iya, ini adalah perbandingan senilai ya. Kenapa? Karena semakin banyak harinya, tentu mejanya juga yang dibuat akan lebih banyak juga. Atau semakin sedikit harinya, maka meja yang dibuat juga akan semakin sedikit. Maka karena ini perbandingan senilai gitu ya, Maka untuk menentukan nilai X, oke, kita tinggal kalikan ya, 45 kita kalikan dengan 2. Oke, kita tulis ya, 2 atau 2 kali 45 atau 45 kali 2 sama ya. 2 kita kali 45 karena kita harus mengali silang ya, kalau untuk perbandingan senilai, kemudian kita bagi dengan 9. Oke, saya bagi 9 ya. Nah, 45 bisa bagi 9, hasilnya adalah 5. Karena 5 kali 9 45. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Karena satuannya di sini hari, maka untuk membuat 45 meja, kalau mereka bekerjanya secara bergantian, itu mereka membutuhkan waktu 10 hari. Nah, gampang ya teman-teman ya. Nah, next video kita akan bahas lebih banyak lagi soal-soal terkait dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, tentunya dengan level soal yang berbeda. Oke, semoga membantu, semoga bisa menambah referensi soal teman-teman terkait dengan perbandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.